Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 10 akuntansi. Sekarang kita masuk les 89 yaitu administrasi umum. Adapun materi kita pada hari ini adalah sekarang kita masuk bab 2 ya, yaitu jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Yang mana KD dari materi ini adalah menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Yang kedua, membuat uraian tugas setiap tingkatan jabatan pada kegiatan administrasi. Baiklah, untuk selanjutnya silakan ikuti video berikut ini. A. Pengertian jabatan. Jabatan diartikan sebagai pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi fungsi dinas jabatan. Sesuai dengan pengertiannya, jabatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu organisasi. Jabatan dalam organisasi umumnya terbagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari jabatan tertinggi hingga jabatan terendah. Setiap tingkatan jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Meskipun demikian, tanggung jawab setiap jabatan turut menjadi fungsi yang menggerakkan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Sebuah jabatan umumnya diisi oleh orang-orang yang telah lulus kualifikasi dan standar perusahaan untuk menduduki jabatan tersebut. Baiklah, kita lanjut bagian B, jenis-jenis jabatan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, jabatan dalam sebuah organisasi terbagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, dengan pembagian tugas yang berbeda-beda pula. Berikut contoh jenis-jenis jabatan yang dapat ditemukan dalam sebuah perusahaan. 1. Pimpinan kantor. Pimpinan kantor adalah orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Pimpinan kantor dikenal juga dengan sebutan kepala kantor ataupun direktur. Selain bertugas memantau kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan, pimpinan kantor juga bertugas mengatur pembagian tugas, pekerjaan personil, mekanisme kerja, dan perlengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan. 2. Jabatan manajerial. Bagian manajerial adalah orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen atau planning, organizing, executing, controlling, decision making. Jabatan manajerial adalah jabatan yang memiliki bawahan, contohnya manajer membawahi para staf dan non-staf atau pelaksana. Baiklah, yang ketiga, staf atau pembantu ahli. Jabatan ini diisi oleh para tenaga ahli yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Staf atau pembantu ahli bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor, contohnya staf simpan pinjam, staf akuntan, dan staf pemasaran. Yang keempat, kepala personalia. Orang yang memiliki jabatan ini bekerja di bagian khusus kepegawaian. Mereka bertugas untuk menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. 5. Kepala tata usaha atau kepala administrasi.
Kepala tata usaha adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit. Tugas bidang tata usaha meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian keuangan rumah tangga, keprotokoleran, perlengkapan, dan peralatan kantor. 6. Jabatan struktural. Keberadaan struktural secara tegas diatur dalam sebuah organisasi. 7. Jabatan fungsional. Secara teknis, jabatan fungsional tidak tercantum dalam struktur organisasi. Jabatan ini tetap memiliki tugas pokok dan tanggung jawab yang sangat penting. Contoh, para PNS di berbagai bidang, misalnya dosen dan guru di bidang pendidikan atau dokter dan bidan di bidang kesehatan. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.